Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukamulya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukamulya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang dapat berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Mustika CGP Angkatan 11 SDN Sukamulya Kabupaten Cianjur. Baik, sebelum kita mulai materi pemaparan modul 1.4, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa saya persilakan. Dalam hati mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, mengingat hari ini sudah siang, saya mau mendengar dulu semangatnya dari Bapak Ibu supaya suasananya mencair dan Bapak Ibu tidak mengantuk. Saya akan memberikan sebuah briefing sederhana Bapak Ibu. Kalau misalkan saya teriak SDN Sukamulya, Bapak Ibu boleh menjawab luar biasa. Dan yang kedua, SDN Sukamulya bisa. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita mulai ya Bapak Ibu. SDN Sukamulya luar biasa. SDN Sukamulya bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangannya dulu. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang agak sedikit mengantuk. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini ada konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai pemaparan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, saya mau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dua istilah ya Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, di sini saya mau bertanya dulu kepada mungkin salah satu Bapak Ibu di sini, ada yang pernah mendengar nggak kira-kira apa itu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan apa itu pembelajaran yang berpusat kepada guru? Ya silakan. Mungkin dari Bapak Denny. Mungkin pelajaran yang berpusat pada siswa itu, titik berat pembelajaran itu ada di siswa dan guru hanya sebagai pembimbing saja. Jadi semua pembelajaran, keefektivitasan belajar itu diberikan kepada siswa dan membuat siswa untuk bisa lebih aktif lagi dalam belajarnya, dan guru tugasnya hanya membimbing. Dan kalau pembelajaran terpusat pada guru, mungkin pembelajaran tersebut hanya terpusat pada guru saja yang menyampaikan materi, bukan siswa hanya, jadi bisa menjadi hanya sebagai pendengar aktif saja yang menyampaikan materi dan pokok bahasan itu disampaikan oleh guru. Mungkin seperti itu kurang lebih. Baik Bapak Denny, terima kasih atas jawabannya. Betul Bu, seperti yang sudah disampaikan barusan oleh Bapak Denny, pembelajaran yang berpusat pada guru itu artinya guru itu hanya mentransfer ilmu saja kepada murid-murid, itu hanya mendengarkan materi atau ceramah-ceramah yang diberikan guru kepada muridnya. Sedangkan untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa itu ikut aktif
dalam pembelajaran. Bahkan si siswa itu ikut terlibat dalam memecahkan masalah. Misalkan dia membuat pertanyaannya sendiri, dia juga yang mencoba memberikan jawabannya sendiri, seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bapaknya nih. Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Bapak Haji Dewantara, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut lagi Bapak Ibu ke bagian selanjutnya, saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelasnya masing-masing menerapkan pembelajaran yang mana yang tadi yang sudah saya sampaikan, berpusat pada muridnya atau masih berpusat kepada guru kan Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu menjawab. Kalau untuk kelas saya sendiri Bu, itu masih campur. Kenapa campur aduk? Satu, pertama bisa dilaksanakan berpusat pada siswa dengan menggunakan metode-metode seperti yang terdapat di teori menggunakan siswa. Tapi kadang-kadang saya juga masih menggunakan metode yang berpusat pada guru, dikarenakan mungkin di kelas itu karena jumlah siswa banyak, ada mungkin beberapa siswa yang belum bisa lancar membaca, jadi saya bimbing terlebih dahulu. Sedangkan untuk belajar aktif, siswa tersebut minimal lah anak tersebut bisa memodifikasi pelajaran itu dengan bisa membaca dulu. Sedangkan di kelas saya ada beberapa yang belum lancar, belum lancar membaca. Jadi ada kalanya metode berpusat pada guru itu juga diperlukan. Baik, terima kasih Bapak Dini. Mudah-mudahan ya pembelajaran yang berpusat pada siswa sudah kita mulai laksanakan Bapak Ibu ya, dengan saya memberikan penyuluhan atau penyampaian dan diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semuanya sudah menerapkan itu semua ya Bapak Ibu di sekolah kita. Baik, mungkin yang lainnya Bu. Mungkin yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, tadi saya sudah menyampaikan ini adalah sesuai dengan filosofi Bapak Haji Dewantara, yaitu beliau ingin murid-muridnya itu berperilaku yang berakhlak mulia seperti itu ya, yang bertanggung jawab, mandiri seperti itu. Nah sekarang ini sudah ada 6 profil pelajar Pancasila, 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya kita mau menerapkan murid itu mempunyai rasa sopan santun, ramah kepada guru, ramah kepada temannya, seperti itu mungkin ya. Dan yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global ini siswa mampu tidak membeda-bedakan suku agama sesama temannya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini Bapak Ibu tidak hanya sekarang murid-murid disuruh untuk membersihkan lingkungan saja, misalkan menyapu halaman seperti itu, tidak. Tetapi di sini bergotong royong di sini murid-murid itu mampu berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman-temannya. Selain dengan temannya, murid itu mampu berkolaborasi dengan gurunya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada kreatif. Nah, di sini kreatif di sini kita mau menerapkan murid-murid itu kreatif ya. Jadi tidak monoton namanya. Jadi siswa murid itu bisa lebih kreatif lagi, seperti itu. Selanjutnya ada benalar kritis atau berpikir kritis. Nah, yang terakhir ada mandiri. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini ada konsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu apa Bapak Ibu? Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman
kesalahpahaman. Nah, di sini diilustrasikan bahwa guru itu harus bisa mengontrol muridnya. Ilusi yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Artinya di sini kita sebagai guru itu menginginkan bahwa murid misalkan murid melakukan kesalahan, terus kita itu ke muridnya, kamu harus menjadi yang lebih baik dari kesalahan yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa sebuah pengantar itu positif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif. Jadi guru itu menggunakan bujukan atau rayuannya supaya murid itu bisa menjadi yang lebih baik. Tapi terkadang meskipun kita sudah melakukan atau memaksa murid tersebut, terkadang kalau misalkan mereka tidak mempunyai motivasi dalam dirinya, sekarang mereka bisa berubah. Besoknya mungkin murid tersebut kembali lagi melakukan kesalahan. Karena apa? Karena mungkin murid tersebut belum mempunyai motivasi dalam dirinya. Seperti itu. Seperti kita saja Bapak Ibu misalkan ya. Misalkan kita disuruh misalkan rumah sekolah. Misalkan kita disuruh sama Bapak AE misalkan ini. Bapak Ibu harus datang jam 7.15 semua ada di sekolah. Kita menepati kita jam 7.15 sudah ada di sekolah misalkan ya, jam 7.15 itu. Karena Bapak AE juga mungkin ada di sekolah. Nah, suatu hari Bapak AE tidak ada waktu pas jam segitu Bu. Kita tahu misalkan Bapak AE nggak ada. Nah, kemudian kita nggak tahu ya Bapak AE nggak ada, kita datang telat misalkan jam 7:30 seperti itu. Nah, mungkin itu karena motivasi kita. Itu kembali lagi ke motivasi kita sendiri Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan sekarang Bapak AE yang berkata ibu-ibu bapak-bapak harus begini, tapi kalau misalkan kita sendiri tidak mempunyai motivasi dalam diri kita sendiri, ya mungkin kita akan kembali lagi melakukan kesalahan yang sama seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ilusi membuat rasa bersalah itu kita itu kepada murid. Bagaimana kita itu berkata sesuatu kepada murid supaya murid itu merasa kalau dia itu bersalah gitu. Tapi tujuannya kita itu benar seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya orang dewasa di sini kita sebagai guru. Kita merasa orang dewasa, kita sebagai guru memaksa kepada murid kita, kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Padahal sesuatu yang dipaksakan itu belum tentu ada perubahannya ke dalam yang lebih baik seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Kelihatannya wajah-wajahnya sudah mulai agak mengantuk Bapak Ibu ini. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, di sini kata stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan kata teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dan yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kata teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kata teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk selanjutnya, nomor berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan kata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kata teori kontrol, model berpikir menang-menang. Seperti itu. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, disiplin positif. Mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Bisa ada yang menjelaskan nggak apa itu disiplin positif? Biasa, mangga usaha terus ada mungkin bisa ikut menjawab. Nggak usah. Silakan Bu Sarah. Itu kan di situ disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan ya disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan dan ancaman. Jadi kita itu harus menerapkan kepada peserta didik itu untuk berdisiplin di sekolah kita tanpa jadi anak itu tanpa mendapatkan imbalan gitu ya disiplin dan penghargaan. Kita itu harus menerapkan disiplin kepada siswa supaya di sekolah kita itu di dalam pembelajaran apa di dalam lingkungan kita itu bisa berjalan dengan lancar kalau dalam pembelajaran. Kalau dalam lingkungan kita selalu bersih di lingkungan, kalau anak-anaknya disiplin membuang sampah pada tempatnya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu yang sudah membantu menjawab. Ini Bu menambahkan. Iya Bapak, maka silakan. Disiplin positif kan di sana. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, kita garis bawahi ya Bu, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Artinya disiplin positif itu adalah disiplin yang tumbuh dari kesadaran individu tersebut atau dalam hal ini kita guru dan juga murid-murid kita. Jadi disiplin yang mereka lakukan itu ya yang artinya di sebelah kiri dikatakan disiplin itu artinya belajar, bagaimana kita belajar mengontrol diri, yang menguasai diri kita, mengarahkan diri kita untuk menuju nilai-nilai kebajikan. Nah di sana kenapa disebut positif? Karena itu disiplin itu yang dilaksanakan oleh murid-murid kita atau kita sendiri itu berdasarkan kesadaran diri kita. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik, bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan penghargaan gitu, untuk mendapatkan imbalan. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi mereka itu menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri untuk menghargai dirinya gitu. Orang seperti apa dia? Kalau misalkan dia patuh kepada aturan, berarti dia orang yang taat. Kalau dia melaksanakan komitmen atau kesepakatan di kelas atau di sekolah, berarti dia orang yang bisa memenuhi ya, ataupun melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Begitu. Jadi disiplin positif intinya adalah menumbuhkan kesadaran intrinsik dari dirinya untuk menjadi diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini gitu ya, untuk berbuat baik. Gitu Bu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Baik, nah tadi sudah dijawab sama Bapak Ibu Kuswan ya, jawabannya sangat luar biasa. Betul Bapak, disiplin itu yang muncul dari diri sendiri kita dulu. Jadi tidak ada paksaan, muncul dari motivasi diri kita.
biasanya kalau misalkan kita sudah memiliki rasa motivasi dalam diri kita, pasti sesuatu hal yang kita lakukan itu akan keluarnya misalkan bertanggung jawab, seperti mungkin ya, bertanggung jawab seperti itu. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengadu kepada nilai-nilai kebajikan universal implisik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu ya, sudah dijawab sama Bapak Ibu semua. Penting nggak Bapak Ibu kira-kira nih, misalkan budaya positif ini kita terapkan di sekolah, penting tidak? Sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting. Karena kalau misalkan kita mempunyai disiplin positif, kita tumbuhkan kepada para murid kita, para siswa kita, nanti akan tumbuh perilaku yang tadi itu yang bertanggung jawab, yang mandiri, yang tadi masuk ke dalam profil belajar Pancasila seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun dari latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila yaitu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini yang sering kita mungkin harus kita terapkan di sekolah-sekolah kita Bapak Ibu. Yaitu adalah profil pelajar Pancasila ini yang harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Nah, yang kedua itu adalah BOP Primary Case Program atau PGP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu adalah keterampilan hidup. Yang isinya itu yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia ini? Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, artinya bertahan hidup di sini kita itu kita memiliki rasa keinginan untuk makan, untuk minum, seperti itu, ya. Yang kedua ada kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kalau misalkan di sekolah itu, misalkan murid itu ingin diakui dalam kelompoknya Bapak Ibu, ingin diakui, ingin dicintai oleh temannya, seperti itu. Dan yang ketiga kebebasan. Nah, kebebasan di sini artinya dia itu ingin merasa tidak ingin ditekan, juga seperti itu Bapak Ibu. Dan yang keempat ada kesenangan. Kesenangan itu artinya dia itu ingin, misalkan dalam kelas dia itu ingin tertawa. Jangan dilarang Bapak Ibu, biarkan saja nggak apa-apa, biarkan anak itu tertawa, ya. Terus yang terakhir penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah lebih ke arah dia ingin diakui juga ya, bahwa wah saya tuh misalkan di kelas
itu. Terus dia itu anaknya misalkan paling hebat, seperti itu mungkin ya penguasaan. Baik, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi sudah disampaikan tadi jawabannya sama Bapak AS, Bapak Kepala Sekolah. Tadi ada motivasi intrinsik ya. Nah, sekarang ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya dia itu memiliki motivasi, tetapi bukan dari dalam dirinya, tetapi dia itu merasa, saya tuh misalkan disiplin, memang ada imbalannya seperti itu, ingin dihargai seperti itu ya, ingin dihargai karena memang ada maunya seperti itu. Nah, kalau misalkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya, biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya motivasinya itu sudah ada dalam dirinya, jadi tidak usah dikasih imbalan seperti itu, tidak usah ayo kamu kesini nanti ibu misalkan kasih reward apa enggak. Jadi dia itu memang benar-benar sudah memiliki rasa motivasi dalam dirinya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah biasanya yang pertama, yang kedua Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lah dengan kata-kata hukuman atau konsekuensi. Beda dengan yang terakhir restitusi seperti itu ya. Saya sendiri Bapak Ibu, kalau misalnya yang ketiga ini restitusi, baru mendengar dari ya ini pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya belum pernah mendengar apa itu restitusi. Kalau yang pertama itu mungkin hukuman mungkin sudah tidak asing lagi ya dalam di telinga kita, hukuman, masa hukuman seperti itu. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak berencana, datangnya mungkin tiba-tiba Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu, yang masuk ke dalam hukuman fisik itu bisa berupa seperti ini. Misalkan ada murid kita terlambat datang ke kelas. Nah, kita menyuruh anak tersebut untuk berlari ke lapangan, misalkan 2 putaran, atau misalkan disuruh menyapu, disuruh misalkan membersihkan WC seperti itu adalah hukuman fisik. Untuk psikisnya mungkin dengan kata-kata Bapak Ibu, kata-kata kita yang mungkin kata kita tidak menyakitkan, tapi bagi siswa kita itu sangat menyakitkan. Ya, terkadang kata-kata itu Bapak Ibu selalu akan dikenang sampai murid tersebut sudah menginjak dewasa seperti itu ya. Nah untuk konsekuensi, yang pertama itu ada terencana, disepakati. Murid tidak dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Sekarang ke bagian restitusi. Yang pertama itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, baik Bapak Ibu, bisa diperhatikan ke depan. Di situ sudah ada gambar, mungkin ada posisi kontrol ya di situ. Bisa jelas Bapak Ibu ke belakang kelihatan gambarnya? Baik. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Ada penghukum Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di gambar juga ya, sambil kita tunjuk-tunjuk jari itu sudah menandakan kalau itu adalah penghukum Bapak Ibu ya. Dan yang kedua itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah yang di sini yang nomor 1 itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, yang
Misalkan ada anak yang terlambat, kita suruh misalkan push up atau lari menyapu seperti itu ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalkan si anak melakukan kesalahan, terus gurunya berbicara kepada anaknya, jadi seolah-olah si anak itu merasa bersalah, Bu. Misalkan si Pak, kenapa kamu selalu melakukan seperti itu, melakukan kesalahan seperti itu? Ibu kecewa sama kamu, nah seperti itu mungkin ya, lebih di situ. Terus nomor 3, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi lebih ke teman, Bu. Misalkan gimana ya, kita kalau misalnya sama teman gimana, ada mungkin ada lebih ke membimbingnya seperti itu ya. Nomor 4, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Dan yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bu, Bapak Ibu, dari kelima kontrol ini, kira-kira nih, Bapak Ibu lebih ke posisi yang mana? Pak Sigit mungkin bisa menjawab. Pak Sigit, kira-kira di Bapak nih? Mungkin posisi sebagai teman. Sebagai teman, oke. Mungkin Bu Lina boleh menjawab lebih ke arah posisi mana nih? Misalkan setiap hariannya gitu. Lebih ke posisi penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah kah? Seperti itu. Lebih ke arah mana Bu Lina? Misalkan dalam mendidik tindakan kita sebagai guru kepada muridnya. Mantau. Ya. Apa ke penghukum kah? Ke pembuat orang bersalah kah? Kita ke teman. Menghukum tidak, Bu? Kita sering menghukum tidak, Bu? Kalau menghukum ya mungkin ada ya, tapi menghukumnya bagaimana caranya supaya murid itu bisa menanggapi dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya, supaya nanti murid tersebut bisa menerapkan kedisiplinan. Berarti lebih ke manajer. Baik, ya tadi Mas Didi sudah menjawab, katanya ke mana tadi, ke teman. Bu Lina sudah menjawab ke teman ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Boleh nggak salah Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang kita masih membuat posisi kita itu sebagai penghukum. Nggak apa-apa, ada yang salah, teman juga nggak ada yang salah. Cuma, nah di sini setelah kita mempelajari ini, Bapak Ibu, mungkin nanti kita itu diangkat sebagai posisi kita itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya seperti itu ya. Bisa mengerti ya? Oke ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya itu kasus siswa membuang sampah sembarangan. Nah di sini ada penghukum. Nah di posisi penghukum katanya hormat pada bendera selama 1 jam ya. Nah itu yang dikatakan seorang guru kepada muridnya. Itu termasuk dalam penghukum. Dan yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, ini termasuk ke dalam membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah posisi kita sebagai teman. Nah di sini kata-kata yang sering dikeluarkan ya biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin itu masuk ke dalam posisi kita sebagai teman. Untuk selanjutnya pemantau. Nah di sini biasanya kata-katanya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah istirahat kamu masuk ke ruangan ibu atau ke ruangan bapak ibu guru ya, seperti itu. Nah yang terakhir ada manajer. Nah manajer di sini yaitu biasanya kata-katanya
kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu ya. Artinya jadi si anak itu bisa diajak dulu berbicara atau berdialog dulu sama anaknya. Nanti akan diberikan solusi mungkin yang terbaik bersama gurunya. Nah, di sini kita sebagai guru harus ada di posisi sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah di sini, nah, mungkin di sini saya mau apa namanya ya, bertanya sama Bapak Ibu guru, bertanya Bapak Ibu dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Nah di sini, posisi kontrol apakah aku? Ya, saya ulangi. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi pembuat rasa bersalah. Betul Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk ke dalam posisi yang mana ya? Kira-kira? Boleh ajukan tangannya Bapak Ibu? Tidak usah takut salah, nggak apa-apa. Boleh? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan. Pemantau. Coba ada yang lagi ya? Yang lain. Mungkin yang belum nih. Bu Susu mungkin bisa membantu menjawabnya. Termasuk ke dalam mana, posisi mana Bapak Ibu ini? Yang kedua ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kemana tadi kata Pak Denny? Pemantau ya Pak Denny ya? Nah mungkin yang lain bisa bantu menjawab nggak? Boleh yang lain? Ada posisinya sebagai teman, ada penghukum, ada pemantau, ada rasa bersalah seperti itu. Kira-kira ini maksudnya ke posisi yang mana ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu tadi sudah Bapak Denny sudah menjawab katanya pemantau. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa menjawab seperti ini, seperti pertanyaan yang ada di depan ini. Baik, kalau misalkan tidak ada, menurut saya ini masuk ke dalam penghukum Bapak Ibu. Penghukum, ya penghukum. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin ada sedikit penekanan nada di situ Bu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini masih pertanyaan Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini maksudnya kira-kira ke posisi yang mana ya? Manajer. Bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini kemana nih? Kira-kira nih? Teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kira-kira kemana Bapak Ibu nih? Kemana? Pemantau. Baik. Terima kasih Bapak Ibu guru. Benar-benar meskipun kita sudah siap Bapak Ibu ya, tapi kelihatannya semangat. Meskipun kelihatan Bapak Ibu dari Bapak tadi sudah mulai agak mengantuk seperti itu ya. Baik ya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau misalkan sepertinya untuk peraturan kelas kita sudah mungkin asing Bapak Ibu ya, sudah lama itu terdengar di suara kita. Nah, untuk mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu menjawab nggak? Kira-kira? Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan Bapak Ibu ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda nggak sih Bu? Keyakinan sama peraturan beda nggak? Beda. Sekilas kita kalau misalkan mendengar kata peraturan itu adalah misalkan
yang dibuat sepihak oleh kita sebagai guru tanpa melibatkan murid. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita itu membuat peraturan kelas tidak melibatkan siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Kalau misalkan keyakinan kelas, yaitu kita itu melibatkan siswa kita atau murid-murid kita di dalam kelas, apa yang mereka inginkan, sama seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Seperti itu Bu, perbedaannya. Jadi kalau soal peraturan kita yang membuat tidak melibatkan siswa kita. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas, kita itu melibatkan murid-murid kita dalam membuat suatu peraturan mungkin atau keyakinan kelas di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Biasanya pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama itu bersifat abstrak. Dan yang kedua berupa pernyataan universal. Ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Keempat sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita perhatikan Bapak Ibu, di sini sudah ada gambar segitiga. Yang termasuk dalam segitiga itu adalah ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yang terakhir ada stabilkan identitas. Selanjutnya, yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, kata-katanya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya di sini siswa itu diajak berdialog. Siswa melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya mencari solusi seperti Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya yang suka kita tanyakan itu pada murid, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu ya, lebih ditekankan. Nah, seperti ini yang terakhir adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa diputarkan Bapak Ibu ya sebentar untuk ininya contoh penerapan. Bentar ya, saya tutup dulu Bapak Ibu.
Bon. Baik Bapak Ibu, mungkin ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini contohnya ada siswa yang membuang sampah sembarangan ketika jam pelajaran mau dimulai. Nah di sini saya sebagai guru pada saat jam istirahat memanggil siswa tersebut ke ruangan untuk berdialog seperti itu. Ya, jadi contohnya seperti kurang lebihnya yang ada di video tersebut Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu, mungkin terakhir yaitu penutup Bapak Ibu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer Bapak Ibu ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada tanggapan nggak? Dan tanggapan bukan pertanyaan ya, tapi tanggapan mengenai materi yang saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapinya? Silakan Bapak Ibu. Ada yang menanggapi? Pak Dede. Boleh, salah satu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sutisna, guru wali kelas 3 SD Sukamulya, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Untuk Ibu Mustika, selamat menjadi peserta CGP Angkatan 11. Untuk materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa dan sudah menguasai tentang IT. Mungkin perlu dikembangkan lagi mengenai cara menggunakan mikrofonnya ya Bu ya. Nanti lebih bagus, ada arahan untuk suara kecil dan kerasnya gitu Bu. Ya nanti lebih bagusnya begitu Bu. Jadi hebat dan sangat luar biasa, semangat terus untuk selamat menjadi CGP Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dede Sutisna telah menanggapi. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu ya, yang luar biasa menyaksikan itu tangan yang baik. Yang saya hormati Ibu Mustika selaku CGP Angkatan 11 yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita, rekan-rekan juga guru ya. Kita patut berbangga Bapak Ibu karena rekan kita sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 11 dan tentunya kita semua selalu mendukung ya beliau untuk melestarikan program studi ini, dan yang tidak kalah pentingnya agar beliau dapat membagikan ilmu yang telah didapatkan ya dari program ini untuk kita semua, sehingga ilmu ini benar-benar bermanfaat bukan hanya bagi dirinya ya, bagi Ibu Mustika aku calon guru penggerak, tapi lebih utama lagi bagi kita semua yang dalam rangka melakukan transformasi pembelajaran di sekolah kita. Juga terkait dengan budaya positif ya, yang Ibu telah paparkan, materinya luar biasa, sangat jelas, kemudian juga penerapannya serta dengan contoh-contoh tadi ya, yang antaranya sudah melakukan restitusi. Jadi budaya positif ini yang saya tangkap ya dari paparan Ibu tadi adalah bagaimana kita membuat suatu budaya, suatu kebiasaan
kepribadian siswa yang sudah melekat pada dirinya, ya, baik murid kita atau diri kita sendiri, yang didasari oleh kesadaran atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dikatakan ya oleh Bu CPP adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri atau diri siswa dan guru atau mereka lainnya di sekolah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati oleh semua orang, ya, terlepas dari suku, agama, bahasa, ya. Jadi itulah tujuannya. Kita melakukan hal baik itu bukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan semata-mata untuk mendapatkan reward atau hadiah, tapi untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi orang seperti apa kita di mata murid-murid kita, ya, kalau kita sebagai guru. Kalau murid mau menjadi murid seperti apa di mata guru dan masyarakat dan orang tua, tentunya harus menjadi orang yang baik, ya, berdasarkan ukuran kriteria nilai-nilai kebajikan tadi, ya, baik. Kemudian juga banyak hal yang disampaikan tadi tentang diantaranya bagaimana untuk menerapkan budaya positif ini, tentunya melalui tahapan-tahapan pemahaman kita terhadap teori-teori pembelajaran atau pendidikan, ya. Pertama, bagaimana kita menguasai perubahan paradigma dari apa yang disebut dengan teori stimulus respon, ya, yang berubah ke teori kontrol, bahwa sebenarnya kita ini tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu, ya. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Makanya kesadaran intrinsik itu, kesadaran diri sendiri siswa itu harus dikembangkan oleh kita setiap saat, ya. Kita tidak bisa menyuruh siswa, menekan siswa, menghukum siswa supaya mau mengikuti keinginan kita. Itu tidak bisa menurut teori kontrol. Yang hanya bisa mengubah perilakunya adalah dirinya sendiri. Makanya kita tulis sekali lagi yang harus diterapkan kepada kita. Kemudian juga untuk menerapkan budaya positif ini, kita dulu membuat peraturan-peraturan di kelas. Kemudian bergeser ke kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu pun sekarang bergeser lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi itu sudah di atas kesepakatan, ya, Pak Didi dan yang lainnya juga. Keyakinan itu lebih umum, lebih spesifik. Kalau misalkan hari datang, ya, ditentukan oleh Ibu, kita datang ke sekolah tepat waktu, itu berarti kita itu nilai kebajikan adalah komitmen kami bersepakat untuk menjaga komitmen. Kan itu kesepakatan kita, ya, datang jam 9 itu sudah kita musyawarahkan. Itu budayanya, ya, keyakinan komitmen, ya. Jadi mematuhi apa yang sudah kita sepakati. Bisa. Kemudian juga bagaimana tadi membuat diri kita itu bukan sebagai penghukum, ya, tetapi sebagai manajer dengan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan. Walaupun sebenarnya posisi kita sebagai teman ataupun pembantu itu tidak bisa dilepaskan, ya, tidak bisa dilepaskan. Pasti itu selalu dilakukan, bisa dilakukan sebenarnya, ya. Tapi jangan sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Itu adalah rekor yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan, ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, begitu mungkin yang bisa Bapak tangkap. Sekali lagi terima kasih atas diseminasi Ibu tentang berbagi pemahaman sekaligus pengalaman Ibu, ya, tentang penerapan budaya positif ini. Insya Allah kita selalu berkomitmen, ya, Ibu, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita dan menjadikan sekolah kita ini sekolah yang unggul, yang pembelajarannya adalah mengabdi atau menghamba kepada murid dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu. Ya. Suka mulia? Bisa. Luar biasa. Suka mulia? Bisa. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sangat menginspirasi Bapak, yang sangat memotivasi saya untuk lebih baik ke depannya, Bapak. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, semuanya sangat luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Saya Restu, siswa kelas 6, siswa SDN Sukamulya. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Mustika. Saya mengakui membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang salah, yang melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Saya berjanji tidak akan saya memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta, siswa kelas 6 SDN Sukamulya. Terima kasih kepada Ibu Mustika yang telah